Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi dan soal-soal Olimpiade Kimia. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya pembahasan kita yang sebelumnya. Kemarin kita udah bahas dua problem ya, dua problem. Jadi udah empat problem yang kita bahas ya. Jadi problem satu, problem dua, problem tiga, dan problem empat. Nah, sekarang kita masuk ke problem lima. Nah, ini kita masuk ke problem lima ya. Nah, langsung aja kita bahas ya, insya Allah seperti biasa, mudah-mudahan dua problem ya, dua problem ya upload sehari sekali atau dua hari sekali lah, insya Allah sehingga nanti bisa cepat selesai. Ya, jadi nanti pas OSK teman-teman udah mahir di ini ya, spektroskopi ya dan NMR. Ya kita langsung aja lanjut ke pembahasan kita masuk ke problem 5 ya. Di sini problem 5 kita bisa lihat dari segi mass specnya, mass spektrumnya di sini kita bisa lihat ada C2H4Br2. C2H4Br2. Dan di sini terlihat bahwa ketika ada C2H4Br2 di sini, kalau misalnya kita lihat di sini ada spektrum CH ya, cuman nggak kuat itu sebenarnya. Di sini ada spektrum CH cuman tidak kuat. Nah, di sini yang sangat kuat itu adalah spektrum di daerah 1200. Nah, ingat bahwa daerah 1200 itu biasanya itu adalah spektrumnya CO tunggal, CC tunggal, atau C berkaitan dengan atom lain. Yang jelas adalah C-nya tunggal. Nah, berarti salah satunya ini adalah CX tentu saja. Di mana CX-nya ini adalah halida. Karena kalau misalnya kita lihat di sini halida BR ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada M plus. Nah, M plusnya itu dia bilang 186, 188 atau 190. Nah, di sini kita bisa lihat maksudnya apa. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat BR, BR, nih di sini ada ini ya karakteristik tersendiri dari suatu apa atom halida ya. Ada Br, Cl dan iodin tentu saja ya. Ada Br, Cl dan iodin, Br, Cl dan iodin. Masing-masing tuh bisa kita lihat karakteristiknya dan ini bisa terlihat di mass specnya. Kalau Br, kita sama-sama tahu bahwa Br itu punya dua isotop, yakni apa? Br79 dan Br81. Nah, ini masing-masing punya dua isotop. Nah, yang uniknya adalah apa? Yang uniknya bahwa BR-nya ini masing-masing itu sekitar 50% kelimpahan isotopnya ya, sekitar 50% masing-masing. Maka kalau misalnya kita lihat di mass spec-nya, di sini ada mass spec di mana dia itu adalah 107 dan ini adalah 109. Nah, sini. Beda dua. Beda dua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa eh, satu apa namanya? Satu fragmen itu berisi Br79 dan satu fragmennya lagi itu berisi Br81. Ini pasti kayak gitu. Dan ini kita bisa lihat dia tingginya sama. Kenapa? Karena masing-masing 50%. Artinya apa? Yang fragmen yang mengandung Br79 itu ada 50% dan fragmen yang mengandung Br81 itu juga ada 50%. Maka ketinggiannya itu pasti bakalan sama seperti itu. Nah, sementara mass spec-nya kita bisa lihat mass spec-nya itu M plus-nya itu bisa 186, bisa 188 dan 190. Maksudnya apa? Jadi 186 tentu saja BR itu kan sekitar 80 ya, 80. Jadi kenapa bisa ada tiga M plus seperti ini? Karena ini adalah kombinasi dari tiga isotop tersebut ya. Karena kelimpahannya sama, jadi bisa aja isotopnya itu dua-duanya adalah Br79. Karena di sini ada dua Br ya. Dua-duanya Br79. Kalau dua-duanya Br79, maka otomatis apa? Otomatis dia pasti 186. Kalau misalkan satunya Br79 dan satunya lagi Br80, itu pasti dia itu adalah 188 gitu. Beda dua ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada 190 ketika ini BR81. Kecuali yang terakhir itu adalah ketika yang dua-duanya itu adalah BR81. Maka di sini kita bisa lihat mass spec-nya itu adalah 190. Sehingga kita bisa lihat perbandingannya 1:2 banding 1 ya. Kalau misalnya kita lihat 1:2 banding 1, maka otomatis apa? Otomatis bisa kita bilang bahwa si BR-nya ini emang kelimpahannya sama ya. Jadi makanya dia bentuknya 1:2 banding 1 gitu. Nah, ini untuk BR. Kalau CL itu unik ya. CL itu terdiri dari dua isotop.
sama kayak Br. Dia itu terdiri dua isotop. Isotopnya itu adalah pertama itu Cl35 ya. Yang kedua itu adalah Cl37. Nah, tapi kelimpahannya itu di sini, kelimpahannya itu di sini 75% alias 3:1 ya. 75% ini 25%. Maka nanti kalau misalkan ada mespec dengan Cl, maka yang 35 ini alias mespec yang dua lebih kecilnya itu pasti apa spektrumnya lebih tinggi. Nah, sementara yang satu lagi itu adalah sepertiganya sini. Jadi ini berasal dari Cl 35 dan ini berasal dari Cl37. Nah, bentuknya seperti itu. Bedanya ya dua lagi sama seperti itu. Nah, tapi kalau iodin, iodin itu cuma ada satu isotop, maka dia cuma ada muncul satu doang. Seperti itu. Kalau iodin itu iodin 127 aja yang paling tinggi. 127 seperti itu. Maka dia akan muncul satu. Nah, ini makanya dia muncul seperti ini ya. Muncul kenapa mass spec-nya itu ada 86, 186, 188, dan 190. Dan ini kenapa dia muncul dua. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 27. 27 kira-kira apa 27? 27 itu adalah C mungkin CH3 ya, CH3 ini CH3 CH. Ini adalah 27. Terus ini CH3 itu 15, 27 itu 15 tambah 12. Oh, berarti CH3C ya. CH3C. Nah, ini adalah CH3C. Atau CH3C atau bisa juga CH3C kayaknya atau bisa juga lebih tepat bisa bentuknya seperti ini ya. Kalau CH3C kayaknya tidak mungkin. Jadi CH2. CH2 itu 14, 13 CH. Kayak gitu. CH2 CH. Hmm, aduh, tapi oh, ini 27 ya. 27. Ya, mungkin seperti itu ya bentuknya ya. CH3 CH2 CH atau CH3C CH3C. Ini perlu perlu ini perlu nanti perlu di ini lagi dikembangkan lagi lebih lanjut dari ininya. Cuman berarti memungkinkan kira-kira kalau misalkan ternyata dianya ini bergabung ya. Dianya ini bergabung 87 107 berarti salah satu tuh pasti mengandung BR. Seperti itu. Kalau di sini salah satu mengandung BR berarti misalkan BR BR81 BR79 ya. Kalau BR79 berarti 8 107 dikurang 79 itu dapatnya 17 tambah 6 9 2 26. 26 itu berarti 24 tambah 2. 24 tambah 2 berarti otomatis 24 tambah 2 berarti C2. Wah, ini saya masih belum kepikiran. Ini mungkin ada BR-nya. Terus di sini ada H2 24 26. Wah, ini saya belum kepikiran nih kira-kira bentuknya seperti apa ya. Jadi makanya dari mass spec-nya kita belum bisa memastikan bentuknya seperti apa. Nah, coba kita kalau misalnya kita lanjut di sini, oh di sini kita bisa lihat di proton coupled-nya dia ada tiga, menunjukkan bahwa dia punya tetangga dua dan dia di proton decoupled-nya. Nah, ini menarik nih. Proton decoupled-nya itu dia C-nya cuma satu. Berarti otomatis apa dari dua spektrum itu ternyata dia hanya memiliki satu C gitu. Satu C. C-nya sejenis. Berarti bisa dibilang kalau misalkan dari C13 NMR-nya ini kita bisa bilang bahwa dia adalah dua karbon, sorry, dua karbon yang sejenis. Berarti kalau dua karbon yang sejenis berarti BR di sini, BR di sini, ini adalah H, di sini adalah H. Terus di sini adalah H, di sini adalah H. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Karena dia kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada proton yang sejenis, ada proton itu, ada karbon yang sejenis. Cuman ada satu jenis karbon. Di sini kan solvent ya, solvent. Solventnya ini pasti CCl4. Sorry, bukan CCl4. Lebih, iya CCl4 ya. Biasa CDCl4.
Oh, kloroform, sorry, bukan CCl4. CDCl3. Ini harusnya CDCl3. Ini pasti ininya apa pelarutnya di sini. Sementara kalau misalnya kita lihat di sini dia decoupled, ketika decoupled itu berarti dia tercoupling dengan H, dan berarti dia kalau misalkan triplet berarti tetangganya itu dua. Di sini kita bisa lihat di tetangganya dua. Dan yang menarik itu adalah dia hanya mengandung satu jenis atom karbon. Berarti kalau satu jenis atom karbon dia sudah pasti bentuknya sama. Atom karbon yang pertama dan atom karbon yang kedua itu sama. Berarti otomatis salah, kemungkinan strukturnya cuma seperti ini, 1,2 di bromo etana. Seperti itu. Cuman itu dua aja. Dan di sini kita bisa lihat juga jelas ini cuma ada satu jenis hidrogen. Berarti otomatis hidrogennya kondisinya semua sama dan ini hanya bisa tergambarkan di sini. Berarti otomatis ini adalah 1,2 di bromo, eh di bromo apa? Di bromo etana ya. Di bromo etana. Seperti itu. Ya, yang bisa menggambarkan cuma ini doang gitu. Karena yang lain nggak bisa. Karena kalau misalkan bentuknya itu bromonya itu jadi ini, jadi satu, misalkan di sini, maka dia pasti akan mengandung dua atom karbon dan hidrogennya juga mengandung dua hidrogen. Tapi di sini cuma ada satu hidrogen seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian menemukan sebuah struktur yang harusnya hidrogennya banyak, tapi ternyata jumlah peaknya, jumlah puncaknya itu, jumlah sinyalnya itu sangat jauh, itu kalian bisa duga bahwa itu adalah merupakan eh, apa? Simetrik, simetrik ya. Jadi bisa diduga itu adalah senyawa yang simetrik seperti itu. Oke, sip. Kita lanjut aja di sini. Ini adalah problem 5 ya. Sudah selesai. Lanjut kita masuk ke problem 6. Nah, problem 6 ini di sini kita bisa lihat di sini adalah C4H6O2. Nah, C4H6O2. Nah, sekali lagi C4H6O2. Nah, ini juga ya. Di sini hanya ada puncak peak-peak yang sedikit. Nah, kalau peak-peak sedikit hampir dipastikan ini adalah sesuatu yang simetrik. Ya, ini simetrik. Sini kita bisa lihat di sini ada puncak karbonil. Di sini ada puncak karbonil ya. Puncak karbonil. Sudah jelas sekali ini adalah CO, karbonil. Di sini adalah CH ya. Di CH, CH. Nah, seperti itu. Nah, tapi biasanya yang CH seperti ini itu adalah CH-CH aldehid ya. Biasanya biasanya yang karena bentuk CH aldehid itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya apa? Istilahnya itu kita sebut sebagai shoulder band. Shoulder band. Kita apa? Shoulder itu apa sih? Apa? Apa sih namanya ini ya? Lupa saya. Malah jadi lupa. Pundak ya, seperti itu. Shoulder band yang kayak gitu, seperti itu. Dan ini bentuknya seperti ini, C4H6O2. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 43 ya. 43 itu berarti otomatis bisa kita bilang itu adalah CO ditambah dengan CO itu adalah 28 ya. CO. C dengan O. CO itu adalah 28. Sorry. 16 ya 28 ditambah. Nah, supaya jadi 43 ditambah 15. Oh, tambah CH3. Oh, berarti di sini CH-nya bukan ini ya, bukan aldehid ya. Tapi CH-nya CH biasa seperti itu. Kayaknya bentuknya seperti itu. Karena kalau aldehid di sini kita bisa lihat kalau aldehid itu biasanya dia muncul di peak sekitar daerah 11. Daerah 11, daerah di sini nggak ada insetnya ya. Biasanya dia muncul muncul peak di daerah 11 gitu. Itu aldehid. Biasanya seperti itu. Cuman ternyata ini bukan berarti bentuknya ini bukan aldehyde ya, bukan aldehid seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jadi prediksinya itu adalah mungkin bentuknya seperti ini. Dengan C4H6O2 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Namanya diasetil ya berarti kemana ini? Diasetil. Ya, bentuknya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di sini hanya ada satu puncak C ya, satu puncaknya ada satu jenis C di mana ini adalah jenisnya itu adalah CH3 ya, CH3 atau CH ini hampir dipastikan ini ada CH3. Nah, di sini kita bisa lihat
Kalau misalkan dari mass spec-nya juga jelas ya di sini itu udah jelas ini 43. Nah, setelah itu nggak ada spektrum lagi, nggak ada fragmen lagi. Nah, sementara di sini kita bisa lihat dia CH3 otomatis ya. Di sini hampir dipastikan senyawanya itu adalah ini ya, di asetil. Ini adalah CH3 yang di sini. CH3 yang di sini. Sementara di sini ada gugus karbonil. Nah, ingat karbonil, keton, atau aldehid itu pasti di sekitar 200 ya, seperti itu. Nah, di sini adalah karbonil, karbonil keton. Seperti itu. Harusnya umumnya sebenarnya karbonil keton itu ada di 200 ke atas ya, di 200 ke atas. Tapi kenapa di sini 200-nya itu tidak sampai 200, bahkan kurang dari 200, tapi mepet ke 200. Ini disebabkan karena adanya dua karbonil yang berdekatan. Berarti otomatis dia nanti ada faktor tarikan elektron sini sehingga menyebabkan dia lebih upfield seperti itu. Nah, ini jadi bentuknya seperti itu di sana. Nah, sementara di sini untuk satu ya jelas ya, ini udah jelas ini adalah hanya CH3 yang ada di sini. Maka seperti itu. Maka kalau misalnya kita lihat, ya kalau misalnya kalian punya senyawa yang bisa dibilang hidrogennya banyak, karbonnya banyak, tapi ternyata muncul sinyalnya itu jauh gitu, jumlahnya jauh. Kalau misalnya kita lihat di sini karbonnya ada 4, tapi yang muncul sinyal cuma 2. Sini hidrogennya ada 6, tapi yang muncul sinyal cuma 1 gitu. Maka otomatis dia pasti bisa dibilang simetrik. Kenapa? Karena kalau hidrogen ada 6 terus dia muncul cuma satu peak itu nggak mungkin. C-nya berikatan dengan semua hidrogen itu nggak mungkin. Pasti dia berikatan ada 2 C atau lebih yang berikatan dengan hidrogen yang dengan jenis yang sama. Seperti itu. Jadi bentuknya kayak gitu. Itu salah satu cirinya ya. Nah, oh ya di sini berarti saya tadi ada kesalahan. Tapi bukan aldehyde ya berarti seperti itu. Tapi biasanya aldehyde tuh bentuknya gini shoulder band. Dan lebih ini ya mungkin lebih tinggi kali ya jadi bentuknya seperti itu absorbansinya. Nah selanjutnya di sini kita bisa lihat ini juga sama ya di sini ada daerah 3000-an. Nah yang problem 7 ya di sini ada daerah 3000-an ya ini hampir dipastikan ini CH ya atau C yang lain. Nah di sini nah ini unik nih di sini ada di daerah 2200-an itu ada puncaknya. Kita nggak sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ngelihat puncak di daerah 2200-an. Tapi sekarang kita ngelihat puncak di daerah 2200-an. Sebenarnya puncak di daerah 2200-an apa sih? Ini biasanya puncaknya puncak Alkuna, puncak C rangkap 3 gitu. Nah, seperti itu. Atau bisa juga C rangkap 3 dengan sesuatu yang lain. Nah, yang cocok dengan C rangkap 3 ya bilang saja CN. Atau bisa juga kita punya karbon monoksida bebas itu biasanya di 2200-an juga. Nah, seperti itu. Jadi intinya C rangkap 3. Sementara yang di sini ini adalah C tunggal ya. Ini udah jelas C tunggal. Ini CC, C sebagainya. Seperti itu. Nah, di mass spektrumnya di sini kita lihat M plusnya itu 80, di sini ada 40, di sini ada 53. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 40, di sini 53. Kira-kira apa nih? Nah, karena di sini di IR-nya sendiri kita udah ada C rangkap 3, ya ada puncak C rangkap 3, patut diduga dan sini ada N, patut diduga bahwa bentuknya itu seperti ini. Nah, ada CN ya. Kalau misalnya kita lihat CN-nya itu berapa? C-nya itu adalah 12, N-nya itu adalah C-nya 12, N-nya itu adalah 15. Berarti 27. 27 supaya jadi 40 itu tambah 13 lagi. CN dan CH. Ya. CN dan CH. Atau 27 sebentar. Tambah 13 ya. Iya, CN tambah 13 berarti otomatis sini CH. Hmm, CH. Atau sebentar. Kalau misalnya CN tambah CH tambah 13 27. Kalau misalkan ternyata bentuknya ini kayak kurang cocok ya. 26 tambah ini apa 24. 24 tambah 15.
Nah, kalau C-nya rangkap 3 ini lebih nggak cocok lagi ya, karena 26 tambah 17 ini adalah 53. Oh, di sini, sorry. 26 tambah 17 ini adalah 43. Jadi kurang cocok malah ya, seperti itu. Jadi firasatnya itu adalah bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, itu NCH. Nah, seperti itu. Cuman harus dikonfirmasi lagi di C13 NMR dan HNMR-nya. Sini kita bisa lihat. Nah, di sini di C13 NMR di sini kita bisa lihat, wah, ini sudah terlihat ya. Oh, berarti kalau kayak gini hampir dipastikan strukturnya bentuk kayak gini. Hmm, hampir dipastikan ya bentuk strukturnya seperti ini. CH2, CH2, sini CN. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita konfirmasi di C13 NMR. C13 NMR kita bisa lihat di sini ada CH2. Ada CH2 ya, karena DPT-nya itu dia ke bawah, maka dia adalah CH2. Maka di sini otomatis CH2-nya bentuknya yang ini dan ini semuanya sama gitu karena kondisinya sama. Sementara di 120 di sini itu adalah eh sebentar. Taruh 120 itu C rangkap 2 ya. 120 saya rada lupa ya. Coba kita lihat dulu di ininya ya. Eh Petinjau matematika kimia. Kita lihat di ini atas spektroskopi. Di sini kita bisa lihat di ininya C13 NMR-nya. Oh, nitril, nitril. Oh, di sini kita bisa lihat ya, nitril jelas itu ada di 120 ya. Soalnya alkuna itu biasanya ada di sekitar 90, nih 70 90. Berarti kalau nitril itu ternyata ada di 120. Berarti udah semakin jelas ya bahwa ternyata yang ini memang nitril. Si 120 ini memang nitril. Maka otomatis di sini kita bisa lihat CH2, CH2, CN. Maka di sini adalah CH2-nya. Kita bisa lihat ya di sini. Hmm, Di sini kita bisa lihat bahwa di bagian sini ini adalah CH2-nya. Nah, ini dua ini sama. Sementara yang ini adalah nitril ya. Nah, neutral ya. Dan ini kita bisa lihat di sini dari spektrumnya ya. Spektrumnya HNMR-nya cuma ada jenis satu jenis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nitrilnya itu juga, oh sorry, sorry. Kalau misalnya kita lihat juga di sini, dia cuma ada satu jenis hidrogen yang mengikat pada CH2 seperti itu. Cuman ada hidrogen yang di sini saja. Gitu. Dan ini sama sebenarnya. Maka otomatis kita bisa lihat dia hanya muncul satu puncak, satu peak saja. Kayak gitu. Jadi ini apa nih? 1,2 nitril asetal etanan nitril gitu. 1,2 etanan nitril. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini udah masuk ke problem review. Ya alhamdulillah untuk video kali ini biar nggak usah terlalu lama kita bisa bahas 3 soal ya. Kayak gitu. Nanti mungkin di selanjutnya. Oh ya, mungkin di apa video selanjutnya juga nanti insya Allah diusahakan untuk bahas soal OSK ya. Di sini teman-teman saya udah dapat soal OSK-nya. Mana ban soal sini udah dapet soal OSK-nya, jadi nanti kita tinggal bahas saja soal OSK-nya. Mana sih? 2023 ada ini murid saya yang ngirim. Nah ini sini dari Urip kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa dibahas ya. Ini mendekati OSK juga nggak apa-apa. Oke ya, terima kasih. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.